sini saya minta izin Amang untuk mewawancarai Amang mengenai visi dan misi dari gereja kita, yaitu Gereja Metodis Indonesia Sibolga. Boleh memperkenalkan terlebih dahulu nama Amang? Ya baik, saya Pendeta Lamhot Damanik dan pelayanan di GMI Manuel Sibolga. Adapun pertanyaan saya ajukan ada sebanyak 10. Yang pertama yaitu apa visi utama dari Gereja Metodis Indonesia Sibolga? Sebagai visi dari Gereja Metodis Immanuel Sibolga adalah bagaimana gereja ini bisa memuridkan murid yang menghasilkan murid. Yang kedua, bagaimana visi ini diperoleh dan apa dasar alkitabiah yang melandasi perumusan visi gereja kita? Tentunya didasarkan kepada perenungan bersama bagaimana mewujudkan kehidupan jemaat untuk bisa menjadi pewarta yang memuridkan. Tentu itu didasarkan kepada Alkitab yang sesuai dengan dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu dasar Alkitabiah. Yang ketiga, apa misi gereja atau fokus yang sedang dijalankan gereja saat ini? Tentu yang menjadi misinya adalah bagaimana gereja ini bisa membangun dan memperlengkapi rumah Tuhan atau gedung gerejanya. Yang keempat, apa area pelayanan spesifik yang menjadi prioritas gereja, misalnya penginjilan, sosial, maupun pembangunan jemaat? Fokusnya adalah memang pemuritan, bagaimana bisa diwujud nyatakan dalam sikap kehidupan jemaat ini, khususnya di dalam aksi sosialnya, dengan cara memperlengkapi jemaat dalam kehidupan pelayanan di tengah-tengah persekutuan, baik itu jemaat dewasa, anak-anak, diperlengkapi dengan pemahaman-pemahaman bagaimana bisa menjadi murid yang memuridkan. Siapa target utama dari pelayanan misi gereja, baik di dalam jemaat maupun di luar gereja? Mungkin misalnya masyarakat sekitar Am. Tentunya kan fokus dari dalam, bahwa fokus yang utama target dalam pelayanan itu tentu semua jemaat, tidak terkecuali anak-anak, pemuda, orang tua, dan bahkan mungkin yang sudah lansia. Tentu ini yang menjadi tujuan atau target bagaimana jemaat ini bisa diperlengkapi dengan pemahaman-pemahaman kehidupan untuk bisa memuridkan tadi. Tentu yang di luar dari itu, tentu masyarakat lingkungan sekitar, bagaimana dari dalam, yaitu jemaat itu sendiri, bisa menyatakan atau memperlihatkan, mengaplikasikan tindakan kehidupan kasihnya itu yang dia dapatkan dari pembelajaran pemberitaan di tengah-tengah gereja, itu bisa menjadi satu bukti ketika dia berada di lingkungan masyarakat di mana dia tinggal, kira-kira begitu. Nomor 6, bagaimana gereja melibatkan jemaat, bukan hanya speaker maupun majelis, agar setiap jemaat atau individu merasa terlibat dan menjadi pelaku misi gereja? Tentu kesempatan dalam sebuah pelayanan itu adalah bagian dari seluruh umat atau jemaat yang tentunya
bagaimana melibatkan mereka dari talenta yang mereka miliki, dari keahlian ataupun mungkin dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga bisa ambil bagian dalam pelayanan, yang mungkin menjadi pendoa, yang mungkin menjadi pemain musik, atau mungkin yang menjadi pengajar atau guru sekolah minggu. Tentu itu kan bagian-bagian yang memang menjadi peluang bagi seluruh anggota jemaat, yang artinya tidak hanya pekerjaan pelayanan itu dibebankan kepada pendeta atau majelis speaker, tetapi bagaimana melibatkan anggota jemaat itu sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Nomor 7, apa yang gereja lakukan untuk melengkapi dan membekali jemaat agar dapat menjalankan misi Allah dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang isi tadi bagaimana memuridkan bagaimana memuridkan jemaat itu untuk bisa juga yang memuridkan, kan begitu. Artinya bahwa ini kan perlu diperlengkapi. Bagaimana diperlengkapinya? Tentu melalui wadah persekutuan. Kalau di gereja kita ini itu ada yang namanya cell group atau istilahnya PA. Tentu di situ diperlengkapi. Dan mungkin ada juga bagian-bagian yang bisa diperlengkapi dengan cara mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan mungkin tingkat distrik atau tingkat wilayah. Yang ke-8, apa tantangan terbesar yang dihadapi gereja dalam menjalankan misi ini, baik dari faktor internal yaitu jemaat maupun eksternal yaitu lingkungan sekitar dari gereja? Tentu untuk mewujudkan visi dan misi gereja ini memang ada tantangan atau hambatan, terutama dari dalam. Tentunya masih kalau dilihat dari segi kehidupan, khususnya di jemaat GMI Sibolga ini, salah satu yang memang karena memang taraf kehidupan rata-rata kan di sini bisa dikatakan nelayan, gitu kan. Jadi dalam artian bahwa memang hambatan itu tentu sumber dayanya yang memang masih dalam taraf kehidupan yang bisa dikatakan bahwa hanya berapa persen lah yang memang pegawai atau ASN, yang selebihnya hanya dalam taraf kehidupan ya berdagang, nelayan, dan gitu. Jadi ya tantangan yang pertama yaitu soal sumber daya manusia. Lalu yang kedua tentu untuk bisa melibatkan baik itu dalam kehidupan untuk meningkatkan taraf pemahaman, untuk bisa mengikuti training atau pembinaan, tentu kan tantangannya dibutuhkan adalah dana. Jadi sumber dana itu menjadi satu tantangan di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Sibolga ini. Karena itu dari dalam. Tentu dari luar pengaruh budaya sekuler, lalu ada pengaruh kehidupan rutinitas, kesibukan daripada masyarakat, apalagi memang lingkungan ini kan rata-rata kehidupannya memang kehidupan yang nelayan begitu. Jadi itu bisa menjadi satu tantangan yang memang dari ruang lingkup masyarakat. Jadi itu yang saya kira menjadi hambatan di tengah-tengah bagaimana bisa mewujudkan visi dan misi itu. Apa dampak nyata yang sudah dirasakan baik oleh jemaat sendiri maupun masyarakat sekitar gereja sebagai hasil dari pelaksanaan misi gereja kita? Kalau saya melihat,
karena memang kebetulan saya baru 1 tahun lebih di sini, 1 tahun lah, masih 1 tahun, 1 tahun 1 bulan. Tentu ada sih beberapa artinya yang bisa saya lihat. Jemaat ini sudah bertumbuh dalam hidup imannya, dalam kehidupan keimanannya, yaitu dalam hal memberi. Contoh dalam hal memberi persembahan persepuluhan, rata-rata saya kira di sini sudah hampir 80%. Taraf kehidupan pemahaman dalam hal memberi itu sudah bisa kelihatan, dan tentunya juga taraf kehidupan di sini, khususnya dalam jemaat ini, dalam kumpulan persekutuan itu masih bisa dikatakan aman kan begitu, atau rukun. Belum ada artinya konflik di tengah-tengah jemaat itu. Jadi saya kira itu sudah menjadi satu tentu peluang yang cukup untuk bisa kita melihat dari taraf kehidupan jemaat, khususnya dalam pertumbuhan keimanannya. Lalu walaupun sebenarnya masih dalam ruang lingkup di jemaat, belum bisa keluar, tapi setidaknya sudah bisa dimulai, khususnya dalam aksi-aksi sosial. Kita lihat bahwa di jemaat ini sudah menjalankan hal itu, walaupun masih sekedar dalam ruang lingkup jemaat. Artinya bagi jemaat-jemaat yang memang bisa dikatakan kurang mampu, ada aksi-aksi sosial yang biasa dilakukan tentunya ketika dalam perayaan-perayaan Natal. Saya kira itu. Yang terakhir, Amang, secara pribadi, apa yang menjadi motivasi terbesar Amang dalam memimpin gereja ini untuk menjalankan visi Allah? Tentu ini kan satu satu panggilan, karena memang kita ditempatkan di tempat atau di gereja ini adalah karena panggilan Tuhan untuk bisa menyatakan kebenaran firman, untuk bisa menyampaikan atau mengaplikasikan kasih Tuhan dalam kehidupan. Tentu itu yang menjadi sesuatu yang tentunya motivasi dalam kehidupan kami dalam pelayanan ini. Karena itu tentu kerinduan bagaimana melihat jemaat ini bertumbuh dalam kehidupan keimanannya, bagaimana dia bisa menjadi murid Kristus yang setia, menjadi murid Kristus yang taat, sehingga itu bisa diaplikasikan dalam kehidupannya, lalu orang lain bisa merasakannya, sehingga mereka menjadi murid Kristus yang juga memuridkan, supaya kasih Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan seluruh jemaat dan orang-orang di sekitarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada lagi? Sudah cukup sekian, Amang. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Amang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dalam studi, dan berdoa kiranya kehidupan pelayanan kami di tempat ini, bahkan dalam studimu, senantiasa diberkati dan ditolong oleh Tuhan dalam segala hal. Tentu kau juga bagian dari kehidupan dalam jemaat. Tentu salah satu peluang yang juga bisa kau kembangkan dalam hidupmu, bisa menjadi berkat. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, shalom. Shalom.